Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalam ila rasulillah habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. أما بعد اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اجعل هذا علم حجة لنا في الآخرة ولا تكن حجة علينا أمامك يا أرحم الراحمين. Teringat kepada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada malam hari ketika mereka sedang tidur? Ataukah apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika ia sedang bermain? Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang yang merugi. Sudah kita ketahui, sejak awal tahun 2021 sampai bulan April 2021 sekarang, kurang lebih sudah 1,000 lebih bencana alam yang terjadi di Indonesia, tanah air kita. Baik itu berupa longsor, baik itu berupa banjir, baik itu berupa gempa, ataupun yang lainnya. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa Allah bisa menegur kita? Kenapa Allah menegur kita dengan cobaan? Cobaan longsor, cobaan banjir, cobaan gempa. Apa yang telah kita lakukan? Apa yang telah kita lakukan? Apa yang telah kita lakukan tentang maksiat? Apa yang telah kita lakukan dosa besar? Teringat kepada kisah Umar bin Khattab ketika sedang menjabat zaman khalifah. Waktu itu terjadilah sebuah gempa. Umar bin Khattab langsung menanyakan kepada rakyatnya, siapa di antara kalian bermaksiat? Siapa yang di antara kalian melakukan dosa besar sehingga Allah menegur kita dengan gempa? Nah, itulah yang patut kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Jangan kita melihat kepada orang lain. Jangan kita menuduh orang lain. Jangan kita menilai orang lain. Tapi lihatlah dari diri kita sendiri. Nilailah dari ujung kepala kita sampai ujung kaki. Maksiat apa yang kita lakukan? Dosa besar apa yang kita lakukan? Sehingga Allah menguji kita dengan longsor. Sehingga Allah menguji kita dengan banjir. Sehingga Allah menguji kita dengan gempa. Itu yang patut kita pertanyakan. Itu yang patut kita pertanyakan. Kenapa Allah menegur kita? Apa yang telah kita lakukan? Sebelum ajal kita datang, setidaknya kita luangkan waktu kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas apa maksiat yang telah kita lakukan? Atas apa dosa besar yang telah kita lakukan sehingga Allah menegur kita? Gunakanlah bulan Ramadan ini
untuk introspeksi diri kita agar tidak mengulangi maksiat lagi, agar tidak mengulangi dosa besar lagi. Bersama-sama kita mengintrospeksi diri. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah terdahulu. Teringat kepada kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Fir'aun adalah orang yang suka mengaku-ngaku Tuhan, suka membunuh orang. Tapi Allah masih memberi waktu untuk bertaubat. Namun sayangnya Fir'aun membuang waktu-waktu itu. Kita tidak pernah mengaku Tuhan, tidak pernah membunuh orang. Pasti juga ada kita memiliki waktu untuk bertobat kepada Allah. Seberapa besar pun dosa antum yang akan dibawa kepada Allah, ketahuilah bahwa ampunan Allah lebih besar dari dosa antum.